Pemerintah Kota Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga agar lebih mapan melalui program pembangunan dan rehabilitasi kawasan kumuh. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran program tersebut berada di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Melalui berbagai intervensi fisik dan non-fisik, kawasan yang sebelumnya teridentifikasi sebagai permukiman kumuh kini mulai berbenah. Sejumlah pekerjaan dilakukan, di antaranya peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penataan sarana sanitasi dan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang lebih mapan, sehat, dan layak huni. Kawasan kumuh terbentuk karena menurunnya kualitas hunian serta lingkungannya. Terdapat 7 aspek yang akan menjadi faktor penilai kualitas kawasan pemukiman, yaitu hunian, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi atau MCK, ketersediaan air bersih, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Kawasan Ketami merupakan kawasan kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani. Memiliki luas 7,2 hektar yang terdiri dari 3 RT. Tahun ini pemerintah berupaya mengatasi kawasan kumuh Ketami melalui dana alokasi khusus tematik penanganan kawasan kumuh terpadu atau DAK TPPKT. Pembangunan yang ditangani meliputi peningkatan TPS menjadi TPS 3R, penyediaan air bersih melalui perpipaan PDAM, pembangunan jalan paving dan drainase lingkungan. Pembangunan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau RTLH, dan pembangunan MCK dan tangki septik. Selain kegiatan pokok terhadap aspek penilai kualitas kawasan pemukiman, terdapat juga kegiatan pendukung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi lokal yang ada di kawasan Ketami, yaitu budidaya ikan cupang. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan gapura di 3 lokasi, pembangunan vertical garden, pembangunan penerangan jalan lingkungan dengan tema ikan cupang, pembuatan lukisan mural pada dinding koridor, dan pengecatan koridor permukiman. Beberapa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan, dan ada juga yang sedang proses pengerjaan.
Semoga dengan penanganan kumuh ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan hunian di kawasan Ketami, namun juga meningkatkan potensi yang ada pada kawasan ini. Ini nanti untuk proses komposter, Pak. Nanti limbah dari sana, limbah daun, ya, kita cacah pakai mesin ini. Mesin cacah? Iya, langsung cacah, kita cacah. Ya, sudah seperti ini. Terus kita masukkan ke komposternya. Ke depan mau kita packing juga, dipasarkan. Untuk limbah-limbah plastik nanti kita olah menjadi kerajinan tangan. Plastik. Iya, plastik, terus kertas kita jadikan bubur kertas, nanti kita jadikan kerajinan tangan juga. Tempat sampah ini per RT dapat 3. Per RT dapat 3. Ini totalnya 90. Ada satu seluruh RT 3.000. Ada paving biopori juga. Kenapa? Paving biopori. Itu pengangkutan dari warga ke sini itu mandiri dari warga. Bisa daftar member. Jadi nanti kita armadanya ada ngambil, bagian ngambil ada. Ini paving bioporinya. Oh iya. Ini kan ada pipa parawan. Lubangnya 1 meter masuk ke tanah. Kan dapatnya di pengelolaan tadi. Iya. Pengolahan. Nanti ada 10 yang mengelola 10 orang. 10 orang yang Komposter, bagian komposter ada. Terus bagian pengambilan juga ada, milah ada. Yang mencacah ada. iurannya sendiri, Pak? Iuran sendiri belum ditentukan berapa. Oh, belum ditentukan. Masih sosialisasi dulu. Langsung kaget. Kalau iuran sampah mungkin ya disesuaikan. Ya, disesuaikan. Udah lebih sampah nih. Iya, Pak. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim melaksanakan pemugaran kawasan kumuh di Kelurahan Ketami merupakan salah satu prioritas yang harus ditangani. Kawasan Ketami merupakan salah satu kawasan kumuh prioritas yang harus ditangani. Hal ini tertuang dalam Perwali 57 tahun 2022 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh atau RP2 KPKPK. Ada beberapa titik yang direhabilitasi dan dibangun mencakup tempat pembuangan akhir atau TPA, bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, penerangan jalan. Dengan harapan mengubah wajah kawasan kumuh menjadi lebih baik
layak huni, dan produktif secara ekonomi dengan mengintegrasikan program pemerintah dan partisipasi aktif warga. Ya, di kampung saya ini dulunya memang dianggap kampung kumuh sedang ya. Sekarang sudah termasuk itu loh, kampung yang bersih dan sarana-sarana drainase sudah ada. Dari yang dulu itu sangat air itu menggenang, sekarang sudah bisa masuk ke drainase. Terima kasih untuk Mbak Wali yang telah membangun lingkungan kami, dan kami juga berharap warga kami nanti bisa istilahnya menjaga dan ya terus biar nggak kumuh lagi. Iya, biar nggak kumuh lagi. Terus itu nanti saya berharap nanti bisa berkembang di RT-RT lain dan kalau bisa di kelurahan yang lain. Pripun Pak kondisine rumah setelah dibantu oleh pemerintah daerah Kota Kediri? Napa tasih bocor apa mboten? Mboten Pak, ya alhamdulillah dari Mbak Wali itu pun griyakula pun air dadose atape pun didandosi kalih dindingipun kalih keramikipun. Nggih. Pun nyaman nggih dipanggeni. Alhamdulillah nggih sampun nyaman Pak. Nggih. Saderenge pripun kondisine rumah mriki? Saderenge atapipun bocor Pak, sedaya bocor sedaya niki. Oh, setelah didandosi ini pun mboten bocor. Alhamdulillah mboten. Keramike nggih pun didandosi nggih. Pak, nggih sampun didandosi Pak. Nggih. Dicek ping lebet mau. Masuk. Diperlihatkan rumahnya. Niki nggih dicek nggih Pak. Nggih Pak, nggih. Pun nyaman nggih niki. Alhamdulillah sampun nyaman Pak. Untuk nganune napa mawon Pak iki sing dibenahi? Benahi atap kalih dinding diinggiraken Rantene nggih. Rantai dan keramik Pak. Nggih. Sian sebutan keramik saniki pun keramik. Berarti pun nyaman pun sekeca nggih dipakai. Alhamdulillah sampun Pak. Terima kasih Mbak Wali untuk bantuanipun rumah rehabilitasi rumah tidak layak huni sekarang bisa dihuni. Ibu, ngapunten untuk yang program konsolidasi tanah itu sakniki sampun dados napa dereng kados pundi Bu anu Sampun alhamdulillah. Sampun sedaya sae. nggih. Terus dados berapa sertifikat Bu pemecahanipun? Kalau yang di tempat saya ini jadi 4. Jadi 4. Ya. Terus yang sebelah ini jadi 6. Oh, Ya. terus sebagian diserahkan untuk jalan ngoten nggih, Bu? Iya. Oh, gitu. Sudah clear semua nggih Bu? Selesai? Alhamdulillah sudah. Dan sudah dibangun nggih. Iya. Oh, nggih. Iya ya. Terima kasih banyak. Buat Mbak Wali, terima kasih banyak untuk program KT ini. Saya terbantu juga karena jalannya ini kan dulu ya sempit, sekarang udah agak lebar. Terima kasih untuk programnya. Dan saya ikhlas untuk membebaskan tanah saya ini untuk jalan umum. Dari yang kemarin kecil sekarang besar, udah tertata dengan baik. Terima kasih banyak untuk programnya. Penanganan kumuh 2025 Dinas IPKP Kota Kediri.
Latar belakang kawasan kumuh terbentuk karena tidak terpenuhinya layanan dasar untuk bermukim, seperti jalan lingkungan dan drainase, kebutuhan air bersih, tidak tercukupi, sanitasi yang tidak layak, dan lain sebagainya. Pengaruhnya adalah menurunnya kualitas lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan penilaian, terdapat kurang lebih 137 hektar kawasan kumuh di Kota Kediri. Lingkup pekerjaan pengentasan kawasan kumuh, Pokja PKP mempunyai tugas untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Kediri. Tahun ini seluas 10,22 hektar telah berhasil dientaskan. Yang terluas adalah di kawasan Ketami 2, yaitu seluas 7,26 hektar. Pekerjaan ini menuntut kerja dari seluruh Pokja PKP karena penuntasan kumuh di kawasan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh. Artinya, dari semua indikator pembentuk kekumuhan, semuanya diselesaikan. Penanganannya juga melibatkan peran serta warga masyarakat setempat, yaitu dengan merelakan sebagian lahan miliknya untuk dijadikan fasilitas berupa jalan lingkungan. Hasilnya adalah kawasan Ketami 2 telah terbebas dari kumuh dengan 0 permasalahan. Jika kawasan lain bebas kumuh dengan masih meninggalkan sedikit permasalahan, namun di Ketami tidak meninggalkan permasalahan yang lain. Harapannya, penuntasan kumuh di kawasan Ketami 2 dapat menjadi role model dalam pengentasan kawasan kumuh yang lain. Tidak hanya peran dari 1 atau 2 perangkat daerah, namun juga melibatkan masyarakat setempat untuk aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungannya sendiri. Harapan ke depan, masyarakat dapat terus menjaga kondisi yang sudah baik dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga semua kebutuhan dasar bermukim yang telah terpenuhi dapat terjaga kualitas dan fungsinya. Tim Liputan, Doho TV.